Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Jadi yuk ditaruh dulu makanannya, disimpan dulu gamenya, kita lanjut ke pembelajarannya. Jadi bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir persen. Oke, yang pertama kita bahas tentang pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi 2, ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalau misalnya pecahan murni, itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan kalau pecahan tidak murni, itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Lanjut ke bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Nah, syarat agar suatu pecahan dapat menjadi pecahan campuran adalah dia bersifat tidak murni atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yuk, kita sama-sama coba merubah suatu pecahan ke pecahan campuran. Oke, cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran adalah dengan cara membaginya. 16 kita taruh di dalam dan 3 kita taruh di luar. Kita cari 3 kali berapa yang mendekati 16, yaitu adalah 5. 3 dikali 5 adalah 15. 16 kurang 15 hasilnya 1. Jadi 1 itu sebagai sisa. Maka pecahan campurannya adalah 5, 1/3. Lanjut, kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dengan cara pertama penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Ditambah pembilangnya yaitu adalah 1. Kemudian per 3 sama dengan 16/3. Selanjutnya ada pecahan desimal. Desimal pengertiannya adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Oke, yang pertama ada per 10. Per 10 berarti penyebutnya yaitu 10. Contohnya 3/10, 5/10. Nah, kalau misalnya bawahnya per 10, maka desimalnya adalah 0,3 dan 0,5. Nah, ada satu angka tepat di belakang koma karena juga 0 dari pernya yaitu 1. Selanjutnya yaitu per 100, berarti penyebutnya adalah 100. Contohnya yaitu ada 4/100, 7/100, kemudian 18/100. Desimalnya berarti adalah 0,04, 0,07, dan 0,18. Ada 2 angka di belakang koma karena pernya nolnya juga jumlahnya 2. Jadi tergantung dari pernya ya. Selanjutnya ada per 1000. Berarti penyebutnya adalah 1000. Contohnya 123/1000, 56/1000, 8/1000. Nah, berarti desimalnya adalah 0,123, 0,056, dan 0,008. Lihat, ada 3 angka di belakang koma karena 0 pada pernya juga ada 3. Selanjutnya, misalkan pecahannya 2/50 dan 7/20. Nah, 50 dan 20 itu lebih dekat dengan 100. Jadi kita ubah 50-nya menjadi 100 dengan mengkalikan pecahannya
dengan angka 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 50 kali 2 hasilnya 100. Kalau udah bawahnya 100 berarti tinggal kita ubah jadi desimalnya yaitu 0,04. Sama juga dengan 7 per 20. Sama-sama kita kali 5. Sama dengan 35 per 100. Nah, karena penyebutnya 0 ada 2, berarti desimalnya itu juga ada 2 angka di belakang koma, jadi 0,35. Selanjutnya, kalau misalnya pecahannya tidak bisa diubah menjadi 100 penyebutnya, seperti 7 per 15 dan juga 15 per 18. Nah, karena ini nggak bisa diubah menjadi 100, maka kita akan memakai pembagian biasa. 7 dibagi dengan 15. Nah, pembilang letaknya itu adalah di dalam rumah bagi ya. Jadi harus diingat nih. Sedangkan kalau misalnya penyebutnya diletakkan di luar rumah bagi. Nah, pertama kita kasih dulu nih 0, di atasnya karena 7 tidak bisa dibagi dengan 15. Sehingga kita harus tambahkan 0 di belakang si 7. Baru ketika bisa dibagi, 70 bagi 15 itu hasilnya adalah 4. Yang mendekati ya. 4 dikali 15 itu adalah 60. Nah, 70 dikurang 60 hasilnya 10. Lanjut, karena 10 tidak bisa dibagi 15, maka kita taruh angka 0 di belakang 10. Nah, berapa nih? 15 kali berapa mendekati 100? Yaitu adalah 6. 6 kali 15 adalah 90. Kita kurangi lagi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, setiap kita mengurangi hasilnya bakal sama nih. Jadi, kita bulatkan saja dari 0,4666 jadi 0,46. Lanjut, kalau misalnya 15 per 18 sama 15 sebagai pembilang di dalam dan 18 di luar. Karena 15 tidak bisa dibagi 18, maka kita taruh dulu nih 0, di atas dan 0 di setelah 15. Nah, kemudian tinggal kita bagi aja berapa 18 kali berapa mendekati 150, yaitu 8. Kita buktikan nih ya, 18 dikali 8, 8 kali 8, 64. 6-nya disimpan, 4-nya ditaruh. 1 kali 8, 8, ditambahkan 6. 8 tambah 6 adalah 14, sehingga hasilnya 144. Kita tulis nih di bawah dari 150, kita kurangkan 150 dikurang 144, coret, dan dapat hasilnya 6. 6 tidak bisa dibagi 18, jadi kita taruh lagi angka 0 di belakangnya. 18 kali berapa nih yang mendekati 60? Yaitu kali 3. 18 kali 3 hasilnya adalah 54. Kita coba cek ya. Nah, jika kalian lihat ini hasilnya akan 6 terus nih, jadi tinggal tulis aja 0,83. Nah, lanjut kalau misalnya kebalikannya nih dari desimal ke pecahan. Oke, misalnya Bunda punya nih 0,65. 0,65 ini desimal ya. Nah, kemudian mau Bunda ubah ke biasa, pecahan biasa. Nah, caranya tinggal kita lihat nih di belakang komanya ada angka 65. Kita tulis saja 65 per 100. Nah, kenapa 100? Karena dilihat nih, ada 2 angka di belakang koma. Jadi, nolnya itu ada 2. Lalu kita sederhanakan nih dengan kita bagi dengan angka 5. 100 bagi 5 itu 20. Sedangkan 65 bagi 5 itu adalah 13. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini sudah paling sederhana. Jadi, jawabannya adalah 13 per 20. Sama juga kalau misalnya 0,8. Kita lihat nih, ada satu angka di belakang koma. Berarti pernya itu 10 atau nolnya itu cuma ada 1. Tinggal atasnya kita tulis angka 8. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan bagi dengan angka 2. 8 bagi 2, 4, dan 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya 4 per 5. Nah, coba lagi kalau misalnya 0,125. Karena ada 3 angka di belakang koma, berarti pernya 1000 atau nolnya ada 3.
Kemudian tinggal tulis atasnya 125. Kita bagi sama dengan angka 25. Sehingga hasilnya adalah 1000 bagi 25 40 dan 125 bagi 25 adalah 5. Ini masih bisa kita kecilkan dengan kita bagi angka 5. 5 bagi 5 1 dan 40 bagi 5 8. Jadi hasilnya 1/8. Angka 1,25. Nah, ini ada dua angka di belakang koma. Jadi pernya adalah 100. Tinggal kita tulis atasnya 125. Kita kecilin sama-sama dibagi 25. Hasilnya adalah 5/4. Oke, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, yang terakhir ada pecahan persen. Persen merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Bentuk dari persen adalah... Selanjutnya, mari kita cari tahu cara merubah pecahan biasa ke persen. Oke teman-teman, pertama cara mengubah pecahan ke persen. Misalnya, Bunda punya pecahan 5/100 dan juga 25/100. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Kita kalikan dengan 100%. Nah, sama dengan 5 kali 100% per 100. Nah, ini 100 sama 100 karena ada di atas dan di bawah bisa dicoret. Sehingga sisanya tinggal 5 lalu kemudian persen. Oke, sama juga dengan 25/100. Tinggal kita kalikan dengan 100%, sehingga hasilnya 25 dikali 100%, kemudian per 100. Nah, karena sama nih atas bawah bisa kita coret 100 dan 100-nya. Sehingga hasilnya adalah tinggal 25 dan persen. Selanjutnya ada misalkan 3/10. Nah, kalau misalnya bawahnya 10, sama aja, tinggal kita kali 100%. Nah, maka sama dengan 3 dikali 100% per 10. Nah, ini berarti tinggal kita bagi nih. Ya, coret 10 atas sama 10 bawah. Jadi 3, terus 0, sampai persen. Jadi 30%. Nah, berarti udah ketemu jawabannya ya. Ada 5%, 25%, dan 30%. Semoga kalian paham sampai sini. Lanjut lagi, kalau misalnya Bunda punya pecahan 1/5. Nah, gimana jadi persennya? Sama aja, tinggal kita kalikan dengan 100%. Berarti sama dengan 1 dikali 100%. Kemudian per 5. Nah, ini bisa kita coret 10 dan 5-nya. Coret itu sama aja dibagi ya, jadi 10 bagi 5. 5 bagi 5 1, dan 10 bagi 5 itu adalah 2. Sehingga hasilnya sama dengan 20%. Jadi sama aja nih, tinggal dikali terus dibagi intinya. Lanjut kebalikannya, yaitu persen ke pecahan. Misalnya Bunda punya 30%. Nah, cara ubah jadi pecahannya tinggal kita tulis 30/100. Nah, ini kita bisa sederhanakan nih dengan mencoret 0 di atas dan 0 di bawah. Ini ada 1 0 di atas dan 1 0 di bawah. Sehingga sisanya 3/10. Jadi jawabannya adalah 3/10. Lanjut lagi, misalnya ada 83%. Sama, tinggal 83/100 sama dengan, ini sudah tidak bisa dibagi lagi nih. Lanjut 20%. Ini berarti 20/100. Kita bisa sederhanakan dengan mencoret angka 0 atas dan 0 bawah. Sehingga hasilnya 2/10. Ini masih bisa dibagi lagi dengan 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 1/5.
Nah, itu ya teman-teman, walaupun materinya lumayan banyak, tapi teman-teman harus bisa nih. Oke teman-teman, segitu dulu pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika Bunda nggak punya video penutup ya, jadi animasi ini aja nih. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.